Terima kasih Bapak Muhammad Miftah atas pemaparannya yang membawa kita nih menyadari bahwa mungkin sebagian besar dari kita mengalami mulai dari eh, evolusi dari awal dari bank 1.0 sampai mungkin nanti ke bank 5.0 dan mungkin 6.0 pun mungkin akan berjalan dengan cepat gitu ya. Seperti Bapak sampaikan tadi gitu. Tanpa tanpa berasa dari tahun 2017 itu udah 4.0 dan kemudian kita sudah masuk ke 5.0 gitu. Ini perkembangannya sangat sangat cepat gitu dan tanpa kita sadari mau tidak mau kita masuk juga ke dalam dunia itu gitu karena nggak ada pilihan. Dan itu saya rasa dari pemaparan dari Pak Miftah tadi jelas terlihat bahwa OJK terlihat cukup sigap dan cepat gitu ya, sudah melakukan kajian-kajian dan juga sepertinya melakukan benchmarking juga ke bank-bank yang sudah menjalankan di dunia internasional, terutama yang tadi yang menarik mengenai metaverse dan crypto aset. Nah, kripto aset ini kan kalau sekarang ini di Indonesia nih ya ini objek dagangan gitu Pak ya yang bisa dipakai gitu kan. Cuman kan ke depannya kalau di luar mungkin itu udah jadi alat tukar, udah jadi seperti currency gitu Pak ya. Nah, itu saya nanti menunggu nih perkembangan berikutnya dari OJK apakah masih menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran atau nanti kripto pun sudah bisa dijadikan alat pembayaran di Indonesia. Nanti mungkin perkembangan itu akan kita lihat ya Pak Miftah ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Miftah atas pemaparannya. Nanti mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa memperdalam materi ini, termasuk tadi disebutkan mengenai principle based rules itu bagaimana nanti cara penyiapannya yang menjadi pertimbangan nanti mungkin bisa diperdalam di situ. Silakan saja dan kemudian saya mungkin langsung menuju ke pembicara kita yang berikutnya. Bapak Teguh Ari Fiadi selaku PLT Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang akan membawakan materinya mengenai perkembangan bank digital dan pengaturan data privasi peran Kominfo dalam fungsi pengawasan. Mungkin sebelum sampai ke sana karena saya mempunyai sedikit contekan begitu ya, ini dikasih contekan mengenai CV dari Pak Teguh Arifyadi. Saya bacakan secara singkat. Pak Teguh Arifyadi, SH, MH, CEH, CHFI. Ini lahir di Indramayu tahun 82 gitu. Dan kemudian saat ini selaku PLT Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, pidana cybercrime, dan kemudian mengambil magister hukum di Universitas Indonesia Jakarta untuk bidang hukum ekonomi dan sistem informasi, dan mempunyai pendidikan informal yang sangat ekstensif baik di dalam maupun di luar negeri. Ini kalau saya lihat udah jalan-jalan keliling dunia nih Pak Teguh nih, mulai dari ada di Swiss, Tokyo, kemudian South Africa, bahkan Iran. Wah, udah melanglang dunia nih kayaknya nih dalam menimba ilmu sehubungan dengan cyber law. Dan saat ini aktivitas Pak Teguh selain sebagai PLT Tata Kelola Aplikasi Informatika di Kominfo juga merupakan pendiri dan ketua umum Indonesia Cyber Law Community, kemudian ketua Komite Legal dan Etik Asosiasi Forensik Digital Indonesia, kemudian juga memberikan keterangan ahli untuk kasus hukum cyber di tingkat penyidikan maupun persidangan, menjadi kontributor klinik hukum online untuk bidang hukum teknologi dan telekomunikasi, serta pengajar mata kuliah hukum cyber di Universitas Bayangkara, dan juga banyak menjadi trainer mengenai cyber law pada pelatihan-pelatihan dan workshop. Mungkin itu sedikit yang saya bisa sampaikan mengenai CV dari Pak Teguh. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Teguh untuk membawakan materinya. Silakan Pak Teguh. Terima kasih Pak Jenio. Salam hormat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum HPM, senior yang hadir di sini. Kemudian teman-teman dari OJK. Salam kenal, saya Teguh Arifyadi. Saya di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana tugas Direktur untuk Tata Kelola Aplikasi Informatika, yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan hukum dan teknologi. Jadi teknologi semua jenis teknologi, termasuk juga
kaitan dengan Undang-Undang ITE, dan salah satu yang saat ini sedang kami siapkan adalah ketentuan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan kebetulan hari ini sebetulnya saya harus panja di DPR, ya, panja membahas RUU PDP, tapi memang karena saya sudah terlanjur approve untuk hadir di sini, jadi saya melipir dari panja DPR ke sini, mungkin untuk mengisi sekitar 1 sampai 1 jaman, baru kemudian saya kembali ke DPR. Habis sekalian, izin saya share screen terkait dengan pelindungan data pribadi. Kalau kita bicara terkait dengan perbankan ataupun pasar modal, gitu, bahwa konteks pelindungan data pribadi itu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan customer ataupun nasabah. Nah, di RUU pelindungan data pribadi, ini saya tidak salah tulis, saya menulisnya RUU pelindungan data pribadi, bukan perlindungan. Karena apa? Pemahaman terkait dengan pelindungan dan perlindungan itu 2 hal yang berbeda. Pelindungan itu adalah metode atau tata cara untuk melindungi, sementara perlindungan itu tempat berlindung. Ini kami dari sisi pemerintah sudah konsultasikan dengan ahli bahasa, dan yang paling tepat kita menggunakan istilah pelindungan data pribadi. Itu yang sedang kami bahas di DPR. Nanti ketika RUU ini disahkan, yang paling saya lihat yang paling berdampak, industri paling berdampak adalah industri keuangan. Industri keuangan dalam hal ini khususnya misalnya perbankan dan fintech, gitu. Karena banyak sekali pengaturan-pengaturan baru. Nah, salah satu paradigma yang akan hadir ya ketika RUU ini disahkan adalah bahwa kalau saat ini kondisi existing kita memandang bahwa data pribadi yang dikelola oleh penyelenggara, oleh korporasi, kita menganggapnya sebagai aset. Tapi nanti ketika RUU-nya nanti disahkan, data pribadi yang kita anggap sebagai aset berubah menjadi data pribadi kita anggap sebagai tanggung jawab. Jadi kalau sekarang kita berupaya mengumpulkan sebanyak-banyaknya data pribadi customer atau nasabah, kita bangga bahwa kita punya data besar yang bisa kita prospek, tapi di RUU nanti ketika disahkan, kita akan berpikir ulang. Karena semakin banyak data yang kita kelola, kita pegang, kita kendalikan, artinya tanggung jawabnya semakin banyak, semakin besar. Yang konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau ada insiden, akan memberikan satu dampak besar untuk perusahaan. Salah satunya misalnya ada pidana, nanti saya jelaskan. Pidananya ada pidana korporasi perkaranya, bukan hanya pidana orang. Kemudian juga ada denda administratif. Ya, ini di luar pidana. Pidana korporasinya bisa kena denda. Pidana administratif dari otoritasnya juga akan mengenakan denda yang lumayan besar. Kalau dalam konsep terakhir yang sudah dibahas di Kementerian Keuangan adalah 3% dari pendapatan kotor itu akan dikenakan kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan data pribadi ya dengan kondisi-kondisi tertentu. Nanti saya akan coba simulasikan kasusnya ataupun insidennya. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam, kita coba mendefinisikan apa itu data pribadi dalam regulasi existing ya. Kalau kita bicara regulasi existing, definisi data pribadi yang ada, yang spesifik diatur ada di Undang-Undang ITE, PP 71, turunan Undang-Undang ITE, kemudian Peraturan Menteri Kominfo nomor 20. Itu Peraturan Menteri terkait dengan pelindungan data pribadi pada penyelenggara sistem elektronik. Intinya data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang melekat dan dapat diidentifikasi. Nah, bagaimana memaknai ini dengan cara yang paling sederhana? Kata kuncinya ada pada melekat dan dapat diidentifikasi. Kalau misalnya kita mendapatkan sebuah data, ya, isinya hanya berupa, mohon maaf, alamat, tanpa merujuk ke satu nama, maka kita belum menyebutnya sebagai data pribadi. Karena itu hanya agregat data. Karena apa? Karena unsur melekat dan dapat diidentifikasinya tidak terpenuhi. Dapat diidentifikasi itu artinya merujuk pada satu individu tertentu yang spesifik, gitu, yang unik, bukan orang lain. Atau kita hanya mendapatkan misalnya NIK, tapi NIK itu tidak merujuk pada satu orang atau seseorang, sehingga kita tidak bisa menyebut itu sebagai data pribadi. Jadi komponen melekat dan dapat diidentifikasi ini cara kita untuk mengetahui data pribadi. Kalau kita dapat nama, kemudian dapat alamat, nah itu sudah jelas data pribadi.
karena sudah pasti merujuk pada individu tertentu yang spesifik. Dalam RUU Pelindungan Data Pribadi ini dibagi menjadi dua, ada data umum dan data khusus. Data umum ini data dasar kami menyebut, atau data yang kita lihat di kolom KTP kita, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan seterusnya. Itu data yang ada di KTP. Dan ada juga data khusus. Data khusus ini adalah data dasar plus data-data yang sifatnya sensitif. Misalnya data keuangan, data anak, data biometrik, data kesehatan, dan seterusnya. Apa yang membedakan umum dan khusus di sini? Terkait dengan tata cara pelindungannya. Gitu. Kalau yang sensitif, tentu proteksinya akan jauh lebih ketat daripada kita melindungi data yang sifatnya umum. Dua-duanya kita lindungi, tapi yang sensitif perlakuannya akan jauh lebih ketat, harusnya dilakukan oleh para penyelenggara. Ini yang akan kita atur dalam RUU Pelindungan Data Pribadi. Kondisi regulasi saat ini untuk data pribadi itu konsepnya masih menyebar di banyak peraturan. Di Telco bicara terkait dengan pengguna seluler, di KIP terkait dengan informasi pribadi, di Undang-Undang ITE menyebut data pribadi, di Adminduk terkait dengan data kependudukan, di Undang-Undang Kesehatan bicara terkait dengan data rekam medis kesehatan, di perbankan bicaranya terkait dengan rahasia perbankan, nasabah, di hak asasi manusia terkait dengan data privacy, di perlindungan konsumen ngomongin terkait dengan data konsumen. Tapi sebetulnya esensinya sama, esensi baseline-nya adalah data pribadi. Nah, karena esensinya data pribadi, RUU PDP ini atau Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi nanti akan menjadi satu regulasi yang akan memayungi banyak undang-undang yang ada di bawahnya. Bukan berarti tidak berlaku yang di bawah, tetap berlaku, tapi tetap lex spesialisnya ke undang-undang data pribadi. Jadi tetap akan merujuk ke regulasi yang ada. Untuk itulah ketika menyusun undang-undang data pribadi ini, semua pihak, semua institusi, termasuk juga lembaga dan komunitas, kita ikutkan dari berbagai sektor. Nah, salah satunya adalah sektor keuangan, terkait dengan rahasia perbankan, data nasabah, dan lain-lain. Dan OJK juga hadir ikut dalam perumusan undang-undang data pribadi. Nah, meskipun regulasinya tersebar, khusus untuk data pribadi di sistem elektronik, Kominfo membuat satu regulasi transisi, yaitu Peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016. Ini regulasi transisi dari banyak regulasi menuju ke Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Isinya apa? Isinya sama, terkait dengan bagaimana penyelenggara melindungi data pribadi dengan berbagai mekanisme, dari mulai perolehan, penyimpanan, pemusnahan, pengungkapan, dan seterusnya. Nah, Undang-Undang Data Pribadi ini, ya, banyak orang menyebutnya bukan urgensi lagi, tapi emergensi. Kenapa dibutuhkan? Gitu. Ya, pertama, perlu ada kepastian hukum untuk menciptakan kepercayaan konsumen, pelindungan hak asasi manusia yang utama, kemudian menciptakan keseimbangan antara pemrosesan dan jaminan perlindungan hak bagi subjek data itu sendiri, kemudian juga untuk menciptakan kesetaraan. Karena apa? Di negara-negara maju atau berkembang yang sudah menerapkan regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi, mereka membuat kebijakan bahwa transfer data pribadi warga negara mereka hanya bisa dilakukan ke negara lain yang memiliki regulasi yang adequate, yang kira-kira setara atau di atas regulasi yang mereka siapkan. Indonesia saat ini belum ada regulasinya, sehingga belum masuk kategori setara dengan negara-negara lain. Nah, dalam konsep bisnis nanti akan menjadi satu masalah yang serius gitu. Substansi yang diatur nanti dalam pelindungan data pribadi, ya, mulai dari jenis datanya, hak pemilik datanya. Jadi di RUU PDP kita menyebut pemilik data pribadi itu sebagai subjek data pribadi. Kemudian ada kewajiban pengendali atau pihak pertama atau pihak yang menentukan arah pelindungan data pribadi yang memperoleh. Kemudian ada prosesor data pribadi dan ada pihak ketiga. Kemudian mekanisme transfer data pribadi, bagaimana kalau data pribadinya mau dikirim ke kantor pusatnya di Amerika atau di Singapura, bagaimana kita melakukan transfer data dalam kepentingan bisnis, data pribadi dalam kepentingan bisnis, dan lain-lain.
Ada juga pengaturan sanksi administratif, larangan-larangannya, kewajiban pembentukan pedoman perilaku, kemudian penyelesaian sengketa dan hukum acaranya, kerjasama internasional, peran pemerintah, dan ketentuan pidana. Nanti beberapa akan kita bahas. Namun isu-isu krusial yang saat ini masih dibahas adalah terkait dengan otoritas pengawas PDP. Siapa yang berhak menjadi pengawas ketentuan pelindungan data pribadi? Rezim hukum negara lain berbeda-beda dalam mengatur siapa yang menjadi pengawas gitu. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian penjelasan prinsip-prinsip juga masih menjadi perdebatan, apa sih prinsip-prinsip yang harus ditetapkan dalam regulasi PDP ini. Kemudian rujukannya kemana? Pemerintah dan DPR saat ini sepakat bahwa kiblat rumusan regulasi PDP merujuk pada GDPR atau ketentuan data pribadi yang ada di Eropa. Ini kita sepakat. Meskipun kita katakan bahwa kita merujuk, bukan berarti kita melakukan adopsi identik. Karena beda banyak hal, khususnya terkait dengan sistem hukum, kemudian budaya hukum, dan yang pasti aparatur penegak hukumnya juga akan beda. Kemudian terkait dengan pengaturan-pengaturan teknis, juga itu juga masih dalam pembahasan di DPR. Apakah peraturan teknis itu dibuat oleh otoritas atau oleh Kominfo, atau diatur rigid seperti GDPR dalam undang-undang, atau turunnya dalam PP, dan seterusnya. Kemudian regulasi PDP nanti, ya sebetulnya isinya adalah tata kelola penyelenggaraan data pribadi atau pelindungan data pribadi. Tadi saya jelaskan dari bagaimana memperoleh data pribadi, siapa yang boleh ngambil, siapa yang boleh mengumpulkan, bagaimana ketika diolah, penganalisaannya bagaimana, menyimpannya bagaimana itu dengan cara apa, di mana, data localization-nya, apakah datanya harus di Indonesia, di luar wilayah Indonesia, kemudian bagaimana cara mengumumkannya, menampilkannya, bagaimana mengirimnya, menyebar luas dan membuka aksesnya, termasuk bagaimana memusnahkan. Ada right to delete, right to erase ya. Ada erase, ada delete, ada remove. Itu sebetulnya dalam konteks teknis akan sangat berbeda gitu. Delete, remove, erase. Nah, itu kita coba rumuskan apa kita menggunakan satu term atau menggunakan beberapa istilah antara memusnahkan atau menghapus dan seterusnya. Kemudian para pihaknya juga, kalau regulasi existing saat ini kita hanya tahu bahwa kita sebagai subjek data pribadi, kemudian ada korporasi yang memproses data pribadi kita atau mengolah dan memproses data pribadi kita. Ini kalau kita bicara ketentuan existing, tapi nanti di RUU PDP nanti ada pengendali, ada pemroses, ada pihak ketiga pemroses. Pengendali itu yang pertama kali mendapatkan dan menentukan arah tujuan data pribadi kita. Pemroses itu pihak yang ditunjuk oleh pengendali atas persetujuan kita. Pihak ketiga itu adalah pihak yang bekerja sama atau vendor yang memproses data pribadi, jadi diteruskan lagi. Nah, ini masing-masing pihak punya batasan tanggung jawab. Tujuannya apa? Kenapa harus dipisahkan demikian? Untuk menentukan batasan tanggung jawab ketika terjadi insiden ataupun pelanggaran data pribadi. Kemudian di RUU Perlindungan Data Pribadi juga kita mewajibkan setiap korporasi harus memiliki DPO, Data Protection Officer. Ini petugas atau pejabat perlindungan data. Saat ini bisa dikatakan hampir belum ada satupun yang mendeklar sebagai DPO di korporasi. Jadi tugas-tugas pelindungan data pribadi di korporasi saat ini di Indonesia masih sifatnya ad hoc atau temporary. Jadi petugas yang menangani data pribadi biasanya merangkap misalnya jabatan lain terkait dengan admin ataupun supervisor IT ataupun manajemen ataupun HR, tapi bukan satu petugas dan struktur jabatan yang dedicated khusus untuk menyiapkan tata cara pelindungan data pribadi di internal perusahaan. Nah, tugas-tugasnya apa? Mereka DPO harusnya mereka menyiapkan bagaimana mekanisme pelindungan data pribadi, bagaimana membuat satu guidance ya, membuat guidance termasuk juga
mengatur beberapa hal teknis terkait dengan metode pelindungan data pribadi. Dan dalam ketentuan RUU PDP, DPO ini adalah orang yang tersertifikasi. Sertifikasinya dikeluarkan oleh siapa? Oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah. Jadi tidak hanya orang yang ditugaskan, tapi orang yang kompeten. Kompetensinya meliputi 3 hal, dari sisi hukum, dari sisi manajemen, dan dari sisi teknis. Jadi 3 kualifikasi ini bisa membuat seseorang menjadi DPO. Nah, kalau di beberapa negara lain yang sudah berjalan, DPO itu berada dalam satu struktur sendiri, bahkan levelnya head of data privacy misalnya, atau head of DPO. Jadi levelnya head. Di Indonesia tidak. Di Indonesia hanya sambilan gitu, hanya tugas-tugas sambilan. Nah, ini yang kedepannya akan diwajibkan. Kemudian di RUU PDP diatur juga terkait dengan hak pemilik data pribadi. Nah, hak pemilik data pribadi di sini ada dari mulai 1 sampai 12. Nah, yang menarik bahwa hak pemilik data pribadi atau hak subjek data pribadi dari nomor 6 sampai 12 itu hanya bisa diberikan kalau ada permintaan tertulis. Misalnya, hak untuk menarik persetujuan pemrosesan data pribadi itu akan diberikan kalau kita keberatan. Hak memilih untuk tidak dilakukan pemrosesan dengan mekanisme pseudonim, jadi dengan cara disamarkan, misalnya data pribadi kita disamarkan namanya ya, untuk kepentingan tertentu, kita bisa menolak. Atau kemudian hak menunda atau membatasi pemrosesan, termasuk juga hak untuk menuntut ganti rugi. Itu bisa dilakukan tapi dengan permintaan tertulis. Nah, yang lain-lain, misalnya hak untuk melengkapi, hak untuk mengakses, hak untuk memperbarui, itu wajib diberikan tanpa harus diminta. Jadi kalau saya sebagai nasabah bank, saya mau mengubah nomor telepon saya bisa melakukan perubahan di aplikasi tanpa saya harus meminta. Seharusnya gitu disiapkan. Tapi tentu dengan mekanisme pengamanan tertentu. Termasuk hak mengakses data pribadi. Saya mau tahu rekening saya rekening saya itu atas nama siapa, alamat di mana, berapa jumlahnya, itu juga harus diberikan. Sepanjang tadi autentifikasi identitas untuk pengamanan juga dijalankan. Jadi hak nomor 1 sampai 5 itu bisa diberikan dengan pertimbangan aspek keamanan dan analisa risiko terkait dengan pelindungan data pribadi seseorang. Berikutnya, pengecualian data pribadi, ya, meskipun basicnya dilindungi atau wajib dilindungi, tapi bisa dikecualikan. Kapan pengecualiannya? Kalau data pribadi itu digunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional. Jadi kalau untuk pertahanan keamanan nasional, data pribadi kita tidak lagi menjadi data yang rahasia, atau bisa diberikan, tentu dengan syarat dan kondisi tertentu. Kemudian, terkait dengan kepentingan penegakan hukum. Untuk penegakan hukum, data pribadi kita bisa diungkapkan atau didisclose, tentu dengan persyaratan tertentu. Kalau misalnya dengan regulasi existing saat ini, misalnya kita mau dapatkan data pengguna nomor telepon, operator seluler akan memberikan kalau apa syaratnya? Kalau pidana yang dituduhkan atau dipersangkakan itu di atas 5 tahun, baru kita bisa dapat identitas seseorang, nomor seluler seseorang. Kemudian yang didapat juga ada batasnya. Bisa nggak kita dapat percakapan seseorang? Meskipun kita penegak hukum tidak bisa, kecuali kalau dilakukan dalam konteks penyadapan. Dan penyadapan itu tidak semua penegak hukum punya kewenangan dan tidak semua pidana. Kalau tidak untuk penegakan hukum, kita tidak bisa mendapatkan. Termasuk juga log akses. Nah, jadi akses terkait dengan orang telepon kemana, kemudian SMS ke siapa, itu hanya bisa dilakukan kalau lamanya waktu komunikasinya belum 3 bulan sejak kejadian. Kalau lewat dari 3 bulan, penegak hukum sekalipun tidak akan bisa mendapatkan data. Nah, pengaturan detail ini di level teknis, tapi intinya bahwa dalam proses penegakan hukum, data pribadi kita bisa di-disclose. Kemudian untuk kepentingan umum dan penyelenggaraan
negara, ini kaitannya dengan kebutuhan pemilu, pendataan bantuan sosial, dan sejenisnya. Kemudian untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ini juga bisa dikecualikan. Ini kita fokusnya pada bicara risiko dan sisi ekonomi, ya, bahwa dalam pengawasan sektor jasa keuangan ada kemungkinan data pribadi kita bisa diakses ya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya untuk kebutuhan SLIC atau day checking, atau kebutuhan sistem pembayaran dari sebuah transaksi, ada kemungkinan data kita digunakan atau diakses, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, bahwa data kita dikecualikan, data pribadi kita dikecualikan jika digunakan untuk kepentingan statistik ataupun penelitian ilmiah, namun konteksnya dalam rangka penyelenggara negara, bukan private. Ada riset-riset dari Badan Litbang Kementerian X, dari BPS, dari apa, data pribadi kita mungkin bisa diberikan, tapi dengan syarat tertentu ya, meskipun ini masuk pengecualian. Kemudian diatur juga di RUU PDP terkait dengan alat pemroses atau pengolah data visual, misalnya bank memasang CCTV atau gedung memasang CCTV. Boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya apa? Hanya untuk tujuan keamanan, kemudian pencegahan bencana, ataupun lalu lintas. Di luar tujuan itu tidak boleh. Tidak bolehnya apa? Hanya sekedar tidak boleh. Tidak bolehnya itu berimplikasi pada pidana, karena ada pasal pidana di RUU ini terkait dengan larangan memasang dan atau menggunakan alat pemroses data visual. Apalagi kalau itu dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi seseorang atau untuk melakukan profiling. Kemudian alat pemroses data visual ini juga ditentukan bahwa area yang dipasang CCTV, hidden cam atau kamera-kamera sejenis ya, itu harus diberikan informasi bahwa di area tersebut dipasang alat pengolah data visual. Makanya kita sering lihat kalau di negara lain, kita sering lihat bahwa area ini dipasangi atau diawasi oleh CCTV. Itu tujuannya bukan untuk nakut-nakuti, tapi bagian dari kepatuhan tata kelola data pribadi. Dan di Undang-Undang PDP, RUU PDP ini kita sudah siapkan juga. Nah, ini otoritas PDP, ya tadi saya sudah jelaskan bahwa apakah otoritas atau pengawas PDP itu harus independen, harus di luar pemerintah, dan seterusnya. Itu tergantung masing-masing negara. Ini bicaranya politik hukum. Ada yang negara mengatur otoritas data pribadinya di bawah Menteri Kominfo, seperti di Malaysia atau di Singapura. Ada yang berdiri sendiri, seperti di Filipina dalam bentuk komisi. Ada yang di bawah Kementerian Ekonomi Digital, seperti di Thailand, atau ada yang independen sama sekali di luar kementerian, seperti di Jepang, badan sendiri. Ada yang badan di bawah presiden, seperti di Korea Selatan. Ada yang bahkan tidak punya otoritas pengawas tunggal, jadi otoritasnya tergantung federalnya, seperti di Jerman. Jadi negara bagian yang membuat otoritas sendiri. Atau seperti di Amerika, seperti di UK. Kalau UK, lembaganya digabungkan dengan lembaga pengawas keterbukaan informasi. Nah, ini hal-hal yang berbeda. Jadi jangan kita berpikir bahwa wah yang benar pemerintah atau yang benar DPR nih, bahwa ya harusnya otoritas itu dibikin independen di luar pemerintah dan seterusnya. Tidak, masing-masing punya dasar dan argumentasi. Dan karena ini ranahnya politik hukum, ya nanti akan ditentukan melalui kebijakan politik siapa yang akan menjadi otoritas pengawas pelindungan data pribadi di Indonesia. Kemudian dalam gambaran singkatnya bahwa data pribadi itu basicnya adalah rahasia. Dia bisa diberikan kalau memenuhi prinsip legal basis. Apa legal basisnya bisa diberikan? Pertama, adanya konsen atau persetujuan. Sepanjang adanya persetujuan, data pribadi boleh digunakan atau dimanfaatkan atau diberikan. Yang kedua, karena faktor perjanjian, itu juga legal basis. Yang ketiga, karena kewajiban hukum, legal obligation. Yang keempat, karena pelaksanaan kewenangan, ya, tadi kaitan dengan penegakan hukum ataupun sejenisnya. Kemudian yang kelima, kaitan dengan vital interest, ya. Ini kaitan dengan hal yang sifatnya mendesak sehingga harus diberikan. Yang keenam, dalam kaitan untuk pelayanan publik, itu juga bisa diakses atau bisa digunakan.
Dan yang ketujuh adalah karena legitimate interest, kepentingan yang sesuai dengan hukum lah. Kemudian prinsip pemrosesan data pribadi itu, ya meskipun data pribadi bisa diberikan, dimanfaatkan ataupun dikelola atau diproses, prinsipnya adalah yang pertama harus terbatas, tidak semua diminta. Kalau bank butuh data terkait dengan nama, alamat, NIK itu wajar. Tapi kalau bank misalnya minta data sampai sedetail-detailnya terkait dengan kesehatan, terkait dengan anak dan seterusnya, nah mungkin relevansi penggunaan datanya juga akan menjadi persoalan. Jadi prinsipnya terbatas, spesifik. Jadi kalau kita mendownload aplikasi, kadang-kadang aplikasi yang kita download dia mengakses phonebook kita, mengakses kamera kita, mengakses file folder kita. Kita hanya klik yes, I agree, I accept. Padahal kita tidak baca kadang-kadang. Kalau di aplikasi mungkin sekarang sudah mudahnya allow. Tapi di beberapa software kita yes, I accept, yes, I agree. Padahal ketika kita klik yes, I accept, yes, I agree, itu yang diakses dari perangkat kita banyak sekali dan kita berikan termasuk kamera kita. Kalau kita berikan akses kamera kita, artinya apa? Ya artinya pemilik atau developer aplikasi ya, atau admin aplikasi bisa membuka menyalakan kamera kita anytime. Bisa, sangat mungkin itu dilakukan. Termasuk kamera di laptop kita bisa tiba-tiba nyala dan seterusnya. Karena kita berikan hak akses terkait dengan hal-hal yang sifatnya sensitif tadi. Makanya di sini dijelaskan harus terbatas dan spesifik. Kemudian harus sesuai dengan tujuan, harus relevan. Kemudian misalnya bank punya aplikasi mobile banking. Kemudian bank tersebut mengakses aplikasi mobile banking tersebut mengakses lokasi. Nah, kita bisa mempertanyakan apa tujuan bank mengakses lokasi dari perangkat kita. Sesuai nggak dengan tujuannya? Nah, kalau bank bisa menjelaskan ya silahkan. Oh iya tujuannya karena kita akan memberitahu ATM, lokasi ATM. Apa itu sepenting itu? Nah, itu akan menjadi hal yang menarik. Kemudian prinsip lainnya menjamin hak subjek data. Ya. Kemudian harus akurat, lengkap, mutakhir. Jadi ada kewajiban pemutakhiran data. Selama ini, mohon maaf, banyak bank ya, atau penyelenggara sektor keuangan, mereka tidak memutakhirkan data kalau nasabahnya tidak ada kepentingan bisnis dengan nasabahnya. Padahal bisa jadi nasabahnya ini buka bank tahun 80, tahun 90, saat ini nasabahnya sudah pindah rumah 5 kali, pindah KTP dan seterusnya. Tapi pemutakhiran data tidak dilakukan dan tidak diingatkan gitu. Tidak dibuat secara terencana. Kemudian yang kelima, harus melindungi keamanan data pribadi yang dikelolanya, harus memberitahukan tujuan. Jadi dalam RUU PDP ya, di salah satu pasalnya, ketika data pribadi diperoleh di awal perolehan, ada perjanjian, ada kesepakatan. Ketika kesepakatan dalam perolehan data pribadi di awal itu dilakukan secara implisit, secara tidak tegas, maka perjanjian atau kesepakatan tadi batal demi hukum. Ini di RUU PDP. Misalnya apa? Saya kasih contoh. Kita mengakses satu layanan bisa di perbankan. Kita membuka rekening yang paling gampang. Kemudian ada syarat dan ketentuan di halaman paling belakang. Di syarat dan ketentuan di situ disebutkan bahwa bank akan menggunakan data pribadi nasabah untuk dibagikan ke pihak ketiga yang bekerja sama dengan bank. Sekilas nggak ada yang salah, dan itu umum. Saat ini hampir semua begitu. Nah, ketentuan demikian, klausula baku yang demikian, ya nanti ketika RUU ini disahkan, tidak boleh. Karena apa? Sifatnya generik. Yang boleh seperti apa? Yang boleh harusnya spesifik. Misalnya, bank akan menggunakan data pribadi Anda sebagai nasabah untuk kepentingan yang berkaitan dengan asuransi yang bekerja sama dengan bank kami, yaitu asuransi X. Atau yang bekerja sama dengan kami, dikasih link. Nah, ini nama-nama perusahaan yang kerjasama dengan bank tersebut. Sehingga pemilik data atau subjek data tahu bahwa data dia digunakan untuk tujuan apa, dikirim kemana. Gitu. Makanya harus ada pemberitahuan tujuan, aktivitas, dan termasuk juga kalau ada kegagalan.
kalau ada insiden data pribadi nasabah atau data pribadi customer bocor, pada kesempatan pertama bank ataupun penyelenggara harus memberitahukan secara tertulis ya, secara tertulis kepada subjek data. Harus diberitahukan secara tertulis. Dalam kasus insiden kebocoran data pribadi kemarin, bagaimana? Kita aja nggak pernah tahu data kita bocor apa enggak, karena tidak ada pemberitahuan secara tertulis. Jadi harus memberitahukan secara tertulis, baru kemudian memberitahukan kepada penegak hukum. Kemudian yang ketujuh, diatur juga mekanisme penghapusan atau pemusnahan, dan yang ke-8, akuntabilitasnya harus dijaga. Nah, dari sisi pengendali data pribadi atau pihak yang menentukan tujuan data pribadi tadi, itu bisa pemerintah, bisa swasta. Baik pemerintah maupun swasta harus memiliki DPO. Dan ketika melakukan transfer, ya, transfer data ke luar negeri, nah ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Kemudian prosesor data, pihak yang memproses, jadi kalau yang pengendali data kan bisa yang mendapatkan pertama kali. Yang memproses itu juga bisa pemerintah, bisa private, dan mereka juga sama harus punya DPO, data protection officer. Kalau data itu mau ditransfer ke luar negeri, harus berkoordinasi dengan otoritas atau DPA, Data Protection Authority, otoritas nanti yang akan dibentuk di RUPDP. Dan DPA, otoritas nanti akan melakukan data controller, jadi dicek lagi. Apa yang dicek? Pertama dengan kesetaraannya, apakah negara yang menerima data pribadi WNI itu setara secara hukum, dan kontraknya seperti apa, perjanjian seperti apa, persetujuannya ada enggak, dan lain-lain. Ini terkait dengan siklus pemrosesan data pribadi. Nah, menariknya di RUPDP diatur juga ketentuan pidana. Pidananya apa? Pidananya berkaitan dengan pertama, perbuatan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan secara ilegal, termasuk menggunakan secara ilegal, itu pidana. Jadi ini kriminalisasi ya, yang tadinya mungkin belum menjadi pidana, sekarang menjadi pidana. Pidananya nanti akan dikenakan sanksi penjara 5 tahun atau sampai 7 tahun dengan denda paling banyak sampai dengan 70 miliar. Pidana berikutnya adalah pidana yang berkaitan dengan memasang dan menggunakan alat pemroses data visual secara ilegal. Pidananya bisa 1 tahun dengan denda paling banyak 10 miliar. Kemudian pidana lainnya adalah pidana pemalsuan data pribadi. Ini juga bisa kena pidana paling banyak 6 tahun, denda paling banyak 60 miliar, dan yang terakhir pidana terkait dengan jual beli data pribadi. Itu juga pidana bisa 5 tahun, denda paling banyak 50 miliar. Tapi bab pidana ini belum diketok, ya, masih dibahas di DPR. Karena ada beberapa wacana terkait dengan penghapusan beberapa norma, termasuk juga beberapa usulan untuk menghilangkan penjara diganti menjadi denda. Kemudian diatur juga pidana korporasi, tadi saya jelaskan. Kalau korporasi terbukti dengan sengaja secara sistematis, ya, secara sistemik, melalui tindakan korporasi atau corporate action, ya, memerintahkan pengurus ataupun manajemen ataupun karyawan korporasi untuk melakukan sesuatu yang berakibat pada pelanggaran data pribadi atau insiden data pribadi, ini secara sistemik tadi, maka korporasi bisa dikenakan pidana. Pidananya apa saja? Ya, selain denda, bisa juga perampasan keuntungan, pembekuan seluruh aset, bisa pelarangan permanen perbuatan tertentu, bisa ditutup usahanya, bisa diminta melakukan kewajiban tertentu, atau bayar ganti rugi. Ini pidana. Nah, kalau pidananya nggak mampu dibayar, bagaimana? Jadi dikasih waktu 1 bulan untuk membayar denda tadi, pidana denda. Kalau nggak mampu bayar, boleh perpanjang sebulan lagi dengan catatan tertentu. Kalau nggak bisa bayar lagi bagaimana? Bisa diganti dengan penjara. Penjaranya kepada siapa? Kepada pengurus korporasi atau eksekutif korporasinya. Penjaranya kalau nggak salah paling lama 6 bulan. Ya, paling lama sekitar 6 bulan. Bisa juga dilakukan pembekuan. Korporasi bisa dibekukan selama paling lama 5 tahun. Ini pidana korporasinya. Kemudian kita bicara dari sisi keamanan, ancaman keamanan data saat ini. Nah, ini yang pengantar dasarnya, bahwa katakan sistem di perusahaan Bapak Ibu atau di bank itu adalah sebuah rumah besar. Rumah besar harganya 5 miliar.
berapa harga pagar yang harus kita bangun untuk melindungi rumah 5 miliar. Apakah pagarnya seharga 100 juta, 50 juta, atau 1 miliar. Nah, untuk menentukan berapa pagar atau berapa budget pengamanan itu ditentukan berdasarkan analisa risiko. Nah, kadang-kadang yang salah memahami adalah perusahaan berpikir bahwa yang dilindungi adalah aset bangunan 5 miliar. Padahal yang paling utama adalah bukan asetnya, tapi isi di dalam rumahnya. Yaitu apa? Data. Data termasuk di dalamnya ada data pribadi. Jadi isi dalam rumahnya itu ada emas, ada perhiasan, surat-surat berharga, itu yang harus dilindungi, bukan rumahnya. Dan bisa jadi harga aset yang ada dalam rumah itu di atas harga rumah pastinya. Rumahnya 5 miliar, aset di dalamnya bisa jadi 50 miliar. Nah, kadang-kadang membuat analisa risikonya hanya berpikir soal bangunan. Kalau kita bicara sistem, sehingga mereka membangun pagar, ya udah harga rumah 5 miliar, pagarnya 100 juta aja. Nah, padahal yang harus dilindungi sebetulnya yang real adalah 50 miliar. Meskipun kita sudah membangun pagar seaman mungkin dalam pengamanan data atau data pribadi, tetap ada risiko kebocoran atau insiden. Dan risiko terbesar itu terjadi dari mana? Risiko terbesar kebocoran data itu terjadi dari insider, gitu, dari orang dalam. Pagarnya sudah tinggi, ada listriknya, ada anjing pengamannya, ada satpamnya, di dalam rumahnya ada berangkasnya, ada lemari, berangkasnya masukin lemari, lemarinya di dalam kamar, kamarnya dikunci, dan seterusnya. Kelihatannya aman, tapi ternyata asisten rumah tangga yang tahu kode berangkasnya, dia mengambil isi ataupun mengambil data yang kita lindungi. Nah, ini insider itu menjadi elemen penting terkait dengan pelindungan data dalam konteks keamanan. Ini logika security yang kadang-kadang tidak dimiliki. Sehingga ketika tim IT security di sebuah perusahaan untuk mengajukan anggaran, mereka berpikir, loh ngapain sih bikin pengamanan kok habis 20 miliar, mau software mobile banking itu harganya cuma 5 miliar, kok Anda bikin budget pengamanan sampai 20 miliar. Karena berpikir apa yang dilindungi? Yang dilindungi hanya aplikasi mobile bankingnya. Aplikasi mobile banking pakai duit 100 juta, 200 juta dibikin juga bisa. Tapi kan bukan itu yang dilindungi. Yang dilindungi adalah aset data yang ada di belakangnya. Bukan rumahnya, tapi isi rumahnya. Sehingga banyak sekali teman-teman di IT sektor, di finance, mereka mengeluhkan gitu beratnya manajemen memahami konsep security logic ini. Oke, penjahat-penjahatnya juga macam-macam ya. Tujuannya ada yang untuk nyuri identitas, ada spionase, ada hanya demonstratif, ada yang memang meras dan fraud dan lain-lain. Pelakunya dari industrial, ya, kompetitor, bisa jadi organized crime, hacktivis, insider, ataupun bocah-bocah yang paling banyak di Indonesia, bocah-bocah, wannabe lamer, script kiddies kita menyebutnya. Nah, insider inilah yang harus diwaspadai. Nah, peran Kominfo bagaimana? Kominfo melakukan pengawasan berdasarkan undang-undang. Karena otoritasnya belum ada, maka otoritas pengawas PDP saat ini masih ada di Kominfo. Kita melakukan pengawasan, investigasi, koordinasi, mediasi, dan lain-lain. Jadi kegiatan utamanya ada dua. Pertama pengawasan, yang kedua adalah penanganan kasus atau insiden. Pengawasan ini termasuk adalah pengawasan transfer data. Jadi ada beberapa penyelenggara sebelum mengirim data ke luar negeri, mereka lapor ke Kominfo. Dasarnya apa? Ada peraturan Menteri Kominfo nomor 20. Kalau data pribadi dikirim keluar, dia harus melaporkan rencana pengirimannya, subjeknya apa, tujuannya apa, kemudian lain-lainnya menjelaskan tentang proses transfer tadi. Kemudian Kominfo juga melakukan pengawasan dengan mengukur kesiapan para penyelenggara. Jadi Kominfo tanya, penyelenggara sudah siap belum sih melindungi data pribadi? Nah, yang ditanya itu komponennya apa aja, dari mulai pemrosesan, relokasi, tujuan, dan seterusnya. Hasilnya apa? Hasilnya kalau bicara memproses data pribadi, semua penyelenggara bilang siap, mereka memenuhi banyak kriteria. Tapi kalau penyelenggara ditanya apakah mereka siap terkait dengan pengamanan, sangat kurang mereka akan mengakui bahwa pengamanan data pribadi di perusahaan mereka sangat kurang. Ini data dari mereka. Kemudian mereka juga tidak paham mekanisme penghapusan data pribadi, mana yang hapus temporary, mana yang hapus permanen. Mereka juga tidak tahu bagaimana mekanisme yang benar, yang comply terkait dengan metode mengirimkan dan mengungkapkan data pribadi.
Ini juga yang sering terjadi. Ini survei kami ke penyelenggara. Yang kedua adalah pelaporan insiden. Pelaporan insiden itu terkait dengan terutama kebocoran data pribadi. Kami punya layanan pengaduannya, dan prosedurnya juga kami sudah siapkan, dari mulai kita cross check awal sampai dengan kita investigasinya sampai deep investigation, sampai kemudian keluar rekomendasi. Nah, rekomendasi itu bisa rekomendasi perbaikan, bisa juga rekomendasi plus sanksi. Sanksinya salah satunya adalah sanksi denda. Nah, ini kasus-kasusnya, statistiknya, dan mayoritas yang datanya bocor adalah layanan e-commerce. Baru sisanya adalah instansi publik dan keuangan. Kemudian ini dendanya yang sedang disiapkan ya. Dalam beberapa bulan akan kita terbitkan, bahwa kalau ada bukti ya berdasarkan hasil investigasi penyelenggara itu lalai terhadap 7 prinsip ini, maka bisa dikenakan denda administratif sebesar 3% dari pendapatan kotor tahunan penyelenggara. Jadi kenapa 3%? Ya, kalau di GDPR itu 2 sampai dengan 4%. Tapi di Indonesia kita rencana menggunakan 3% dari pendapatan kotor. Nah, 3% ini bedanya lagi kita siapkan juga indeks pelanggarannya. Jadi tidak murni 3% seperti di Eropa. 3% dengan beberapa indeks yang akan dihitung. Jadi ada indeks nilai pelanggaran, indeks jumlah pelanggaran. Kemudian kalau misalnya dari rumusan, indeksnya apa aja? Pertama terkait dengan indeks jumlah datanya. Jadi indeks jumlah datanya, berapa besar data yang bocor, nanti dibandingkan dengan jumlah subjek data. Itu indeks jumlah data. Poinnya adalah 0,25. Dan indeks jumlah informasi yang terdampak, berapa kolom, 0 sampai 5. 0 sampai 5 itu misalnya 1 nama, 2 nomor telepon, 3 alamat, misalnya 4 jenis kelamin, 5 misalnya NIK. Nah, itu 5 berarti. Kalau 5 kena indeksnya 0,05. Kalau sampai lebih dari 20 itu misalnya username-nya, password-nya, kemudian alamat pengiriman, informasi keuangan dan lain-lain semua bocor, maka indeksnya akan lebih berat, 0,25 tambahannya. Kemudian indikator pengakuan. Kalau penyelenggara datanya bocor tapi dia nggak ngaku, akan dikenakan beban tambahan 0,15. Kalau penyelenggara, indikator yang keempat, data pribadi yang dikumpulkan. Kalau penyelenggara mengumpulkan data pribadi karena amanat undang-undang, maka nilainya jauh lebih rendah dibanding kalau penyelenggara berinisiatif atau perusahaan berinisiatif mengumpulkan data pribadi dari pelanggannya. Yang kelima, indikator kepatuhan. Jadi indikator kepatuhan dilihat dari mana? Dilihat berdasarkan assessment. Assessment-nya kapan? Ketika penyelenggara daftar ke Kominfo sebagai penyelenggara sistem elektronik, dia akan diminta mengisi self-assessment untuk compliance. Nah, hasil self-assessment itu adalah scoring. Kalau skornya tinggi, maka pengurang terhadap dendanya juga tinggi. Tapi kalau skor untuk kepatuhannya rendah, ya, ini semacam audit kepatuhan, tapi ini self-assessment. Kalau skornya rendah, maka dendanya juga akan semakin tinggi. Kemudian jumlah pelanggarannya, ya, kalau lebih dari 5, poinnya 1. Kemudian 3-4, poinnya 0,75. Dan jika hanya satu prinsip yang dilanggar, hanya 0,50. Hanya setengahnya. Jadi kalau rumusnya kan, denda administratif jumlah nilai pelanggaran. Jumlah nilai pelanggaran itu kalau misalnya jelek semua adalah 1. Semuanya jelek, misalnya data yang bocorkan banyak banget, misalnya ada 100 juta data, kemudian informasi yang bocor itu lebih dari 20 informasi, nggak ngaku, data dikumpulkan atas inisiatif mandiri, kepatuhannya juga rendah, maka nilai jumlah indeks nilai pelanggarannya 1. 1 dikalikan jumlah pelanggarannya. Jumlah pelanggarannya misalnya lebih dari 7 prinsip, berarti 1 dikalikan 1 dikalikan 3%. Jadi maksimal 3%. Tapi kalau di sini bisa diturunkan, maka nilainya juga akan lebih rendah lagi. Kemudian aturan denda ini akan berlaku setelah RPP PNBP-nya nanti disahkan dalam beberapa bulan ke depan,
dan didukung oleh 2 peraturan lain yang sedang direvisi juga terkait dengan tata cara sanksi administratifnya. Bagaimana mekanisme sanggah atau banding atau keberatan, cara membayarnya seperti apa, dan lain-lain. Baik, kalau saya coba simulasikan kalau di kalkulator, kalau misalnya Bapak Ibu punya perusahaan ataupun punya klien perusahaan, asumsikan pendapatan kotornya misalnya 300 miliar setahun, 300 miliar setahun, kemudian jumlah subjek data yang bocor katakan jumlah ada 20 juta misalnya, 20 juta data yang bocor, kemudian jumlah fieldnya itu ada 6, misalnya nama, alamat, nomor KTP, dan seterusnya, misalnya katakan 6, kemudian ditanya mengaku atau tidak mengaku, dia tidak mengaku, ya, pengakuan itu didapat ketika investigasi dilakukan atau setelah investigasi. Kemudian data pribadi yang dikumpulkan itu benar-benar atas inisiatif PSE ya, atau inisiatif sendiri. Kemudian kepatuhannya ternyata menengah ya, tidak patuh-patuh amat tapi tidak juga tidak patuh. Maka indikatornya indeks nilai pelanggarannya 0,55, yang mana denda yang harus dibayar adalah 3,7 miliar. Ini asumsinya jumlah pelanggaran prinsipnya ada 4 prinsip. Nah, tadi ada 7 prinsip ya di slide saya. Katakan melanggar 4 prinsip, maka dendanya adalah 3,7 miliar per 1 insiden. Nah, ini rumusan yang kami coba siapkan dan akan diterapkan di Indonesia. Baik, dari saya itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar diskusi kita, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas pemaparannya, sangat menarik nih, terutama kita bicara mengenai peraturan yang saat ini banyak ditunggu-tunggu oleh para pelaku bisnis, utamanya bisnis digital gitu ya. Walaupun seperti Bapak tadi bilang sudah ada peraturan untuk yang menjembatani saat ini yang dipakai, tapi belum sampai ke level undang-undang gitu Pak ya. Nah di level undang-undang inilah yang saat ini ditunggu-tunggu gitu oleh para pelaku bisnis. Nah yang menarik juga nanti di dalam RUU ini juga ada sertifikasi yang harus diperoleh gitu ya, tidak hanya dari tadi kalau kita ngomong DPO gitu ya, mungkin sistem juga mungkin nanti akan perlu disertifikasi juga Pak ya, seperti itu. Dan untuk sampai ke level sertifikasi itu tentunya nanti harus ada juga lembaga yang mensertifikasi. Jadi ini kayaknya untuk penerapannya masih agak bertingkat-tingkat ya Pak Teguh ya nanti ya setelah undang-undang ini diterapkan gitu. Akan ada proses nanti, ada timeline yang kita siapkan. Baik. Terima kasih Pak Teguh atas ini. Nanti mungkin bisa diperdalam lagi materinya dengan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta mengenai perlindungan data pribadi ini. Kemudian mungkin untuk selanjutnya saya mau sapa dulu nih para peserta yang hadir kali ini supaya tetap semangat mengikuti webinar ini sampai terakhir. Para senior ada Bang Haris. Semoga tetap semangat Mbak Haris. Kemudian juga ada tadi Mbak Meli. Kemudian juga ada Ibu Ratnawati Prasojo. Ibu sehat selalu Bu. Kemudian dari pengurus-pengurus HKHPM ada rekan Agustinus, rekan Sampurno, kemudian juga ada rekan Kukuh. Ya semoga kita semua sehat. Kita bisa lanjutkan lagi ke materi berikutnya dengan pembicara ketiga Bapak Yosea Iskandar selaku Head Legal and Corporate PT Bank DBS Indonesia, yang dalam hal ini akan membawakan materinya dengan subtema tren dan inovasi perbankan digital di Indonesia.